kita ada di tengah kita. Amin. Itu sebabnya saya langsung bagikan kepada saudara pada hari ini, yaitu jangan padamkan rohmu. Karena Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Coba lihat sebelahmu terus bilang gini, jangan padamkan rohmu ya. Bilang, jangan padamkan rohmu. Haleluya. Amin. Saya teruskan pada saudara, memang kalau saudara baca Alkitab, seringkali kalau kita baca tentang kata roh, pengertiannya seringkali kita pikir Roh Kudus saja. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani pakai kata pneuma, yaitu roh juga. Dan dalam bahasa Ibrani jelas dikatakan di situ ruah. Atau dengan kata lain yaitu manusia batinia. Ya. Dan Allah mau supaya roh kita ini menyala. Kalau roh kita ini padam, maka kita akan jalan seperti biasa, manusia biasa. Dan kita nggak tahu akan pimpinan Tuhan. Tetapi kalau roh kita hidup menyala-nyala, kita akan lihat bagaimana Tuhan berjalan di tengah kita. Dan kita akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara bagian ini. Salah satu penyebab roh kita menjadi padam. Yang pertama adalah mengalami masalah yang bertubi-tubi. Jadi karena ada banyak persoalan yang bertubi-tubi, saudara kita nggak ngerti sebenarnya ada banyak problem diizinkan dalam hidup kita supaya kita dekat sama Tuhan. Amin. Biasanya kalau ada problem, kebanyakan orang itu akan sembahyang, ikut doa sana, minta doa di situ, dan seterusnya. Tetapi, saudaraku, karena ada orang-orang yang mengalami problem-problem dan dia tidak memandang ini sebuah hal yang diizinkan Tuhan, rohnya juga bisa padam. Yang kedua yang saya bagi buat saudara yaitu roh kita bisa padam kalau kita tetap hidup dalam masa lalu. Ya, karena masa lalu kita masih terbawa. Ya. Masa lalu kita terbayang-bayang, di mana kita punya trauma, punya ketakutan, punya ngalami kegagalan. Ya. Beberapa orang sebagai pengusaha, beberapa orang sampai gak berani maju lagi berbisnis. Karena pikirnya gak mungkin sukses. Ya. Memang pertama kali waktu saya lihat Kentucky Fried Chicken, KFC, ini bukan iklan, tapi saya mau bilang bahwa logo dari Kentucky Fried Chicken itu gambarnya engkong. Opa-opa. Ya. Kok bisa? Waktu saya lihat logo ini, di Indonesia dulu belum terkenal orang jual ayam mukanya orang. Biasanya jual ayam tuh pasti kepalanya ayam, ya toh? Atau paling dikit jenggernya lah, ya toh. Tapi ini opah, engkong. Jadi saya ingin tahu. Pertama saya pikir jangan-jangan yang dijual ini ayam tua semua. Ya toh. Tapi kalau ayam tua pun kan alot. Bagaimana kok dia bisa empuk? Wah, ini lebih hebat lagi saya pikir. Tapi setelah saya selidiki, nggak taunya Kolonel Sanders ini ngalami banyak kegagalan. Dia masak ayam, dia jual ayam, dia bisnis ayam, dia goreng, dia jual, kagak laku. Tambahin garam, kurangin tepung, kagak payu, makan sendiri lagi. Ya toh? Dibikin seperti itu, nggak sukses. Tapi waktu dia menginjak usia 60, Kentucky Fried Chicken booming, luar biasa. Dia lupakan semua yang lama di sana. Saya mau katakan saudara, banyak orang rohnya padam karena ini loh masa lalu terus sampai nggak bisa maju. Saudara dalam bisnis juga demikian. Orang namanya gagal itu bukan berarti akhir. Dan biasanya orang-orang yang paling banyak melihat kegagalan adalah orang yang paling cepat sukses. Kenapa? Karena dia banyak mencoba. Dicoba lagi gagal, coba mana? Coba lagi gagal, coba lagi. Coba terus. Lama-lama jadi ahli. Ahli itu terjadi karena kebiasaan. Kalau sudah biasa ngelakuin, lama-lama jadi luar biasa. Amin. Dan seringkali akan timbul ide. Dulu orang bikin roti modelnya kayak minibus. Di Asia. Nah, saudara, tiba-tiba ada orang punya ide baru. Bikin bannya bus. Namanya Dunkin Donut. Nah, setelah itu dia sukses, diikuti semuanya. Dulu orang ketahuan bikin roti kok kayak model ban. Sekarang laku keras. Jeko sekarang naik pasarannya. Ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, please, semua kegagalan, semua trauma masa lalu itu bisa memadamkan rohmu. Itu saya jangan itu mengikuti saudara. Yang ketiga, tidak mempunyai lingkungan yang menolong. Jadi tidak punya komunitas yang baik. Gitu. Cuman punya teman kumpul-kumpul. Bukan teman yang bisa menolong. Teman yang bisa menolong itu di gereja. Amin. Karena di gereja ini kasih Tuhan telah menolong kita. Sehingga kita ingin menolong orang lain. Dan prinsip dalam kekristenan.
beri, maka kamu akan diberi. Makanya kalau di gereja ada orang yang suka memperhatikan terus. Dan kalau kita ada di sini, lingkungan ini baik sekali untuk saling menolong. Yang keempat, yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang keempat yaitu mendapat perlakuan yang tidak baik atau tidak disukai. Roh kita jadi padam kalau kita ini dibenci orang terus. Kesana dibenci, pakai baju ini dilihatin yang enggak, diomelin, diomong. Lama-lama ini juga bisa surut. Jadi mandek, ya. Roh kita nggak hidup. Selanjutnya saya teruskan saja yang kelima, yaitu salah mengerti dengan Tuhan. Kita mudah kecewa karena tidak melihat dari sisi pandang Tuhan, sehingga mengakibatkan kita kecewa dengan Tuhan. Sesekali coba kita siapkan waktu untuk merenungkan apa maksud yang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, itu repot, saudara. Kita nggak bisa berdoa lagi. Saya masih teringat sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses di Jakarta. Waktu itu dia adalah penjaga sekolah dan dia buta huruf. Tiba-tiba sekolah ini mengadakan perubahan karena kepala sekolahnya baru. Jadi bikin peraturan baru. Dalam peraturan baru itu adalah bahwa semua orang yang buta huruf tidak boleh kerja di sekolah ini. Lah penjaga sekolah ini udah tua. Dari sekolah baru berdiri, dia yang jaga. Dan dia buta huruf. Dengan kata lain, dia akan dipecat. Saudara, waktu betul surat pemecatan datang, dan dia terima hari itu, dia sedih banget. Dia bisa kecewa sama Tuhan. Karena dia pikir kok Tuhan tidak tolong. Sedangkan anak istri bagaimana. Dan dia udah usia seperti itu. Dia mau beri makan apa? Bagaimana dengan anak-anak? Dan itu sebabnya hari itu dia nggak pulang, dia kelilingan kota Jakarta. Dia keliling. Saudara dia lihat, dapat ide. Beng, waktu dia pulang ke rumah dia ngomong kepada istrinya, "Ma, aku dipecat, nggak punya kerjaan. Tapi aku sudah punya ide." Bagus nih suami ya toh. Dia nggak pulang bawa persoalan, tapi dia bawa berita, solusi yang bagus. Jadi istri itu tenang. Halo, wanita itu dia seperti goa. Kalau disuarakan, besar itu wanita, gitulah. Jadi kalau kau masukkan yang negatif, takut gitu. Itu wanita. Halo, betul ya wanita ya? Lupa, ya apa Pak? Itu wanita, itu normal. Karena wanita itu sensitif. Kalau rohnya hidup, dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia bisa tahu pimpinan Tuhan. Tapi kalau wanita nggak dekat Tuhan, gawat saudaraku. Takut, ngeri. Jadi si suami ini bawa pulang berita yang baik. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, aku akan buka warung kecil. Aku sudah punya ide modelnya kayak apa. Dan dia buat. Saudara, dalam waktu nggak lebih dari 3 bulan, sukses dia. Terus dia ngomong sama istrinya, lu buka kampung sebelah sana. Ya, buka di kampung sebelah sana, buka situ. Dia buka. Sukses lagi, dia ajak keponakannya. Sukses lagi. Nah tapi karena buta huruf dan orang ini sangat sederhana. Apa yang terjadi? Dia nyimpen duitnya di rumah. Dimasukin tas koper, dimasukin bawah tempat tidur jebret gitu. Setiap keuntungan dimasukin situ. Dan semakin hari semakin banyak dan sudah beberapa koper. Lah keponakannya datang lagi ngobrol-ngobrol terus dia bilang begini. Terus karena keponakan perlu modal, dia ambil satu tas koper dibawa. Dia bilang, kamu perlu duit piro? Terus dibukain kopernya gitu. Nah si ponakannya bilang, loh Om, ini duit mesti disimpan di bank. Ini kalau maling masuk, dirampok, entek kamu. Disimpan di bank, bawaan ke bank, ini rumah deket bank. Kamu datang ke bank, kamu bilang kamu mau simpan uang. Oke. Dan saudaraku dia langsung pergi ke bank besoknya. Dan sampai ketemu pegawai bank dia bilang, aku mau simpan uang saya itu bawa tas koper. Masuk bank, ini orang pikir pindah rumah Pak. Ya. Dan saudara, waktu ngomong sama pegawainya dibilang, saya mau simpen duit. Duitnya berapa? Pak, saya sudah nggak hitung lagi. Oh ya? Terus dia bilang, oke Pak, kalau gitu saya ambil formulir diambilin, diliatin. Uangnya mana Pak? Tas koper dinaikin di meja, dibuka. Banyak banget itu. Terus orang ini karena buta huruf, jadi dia pegang formulir dilihatin. Iki opo mana ya? Dia enggak ngerti apa-apa sama sekali. Saudara, terus dia bilang sama pegawai bank ini, maaf ya, saya ini buta huruf. Saya enggak bisa baca, enggak ngerti. Wow, orang ini pegawai bank bilang apa? Kalau Anda sekolah, Anda akan lebih sukses dari biasanya. Orang ini jawab apa? Oh Pak, kamu salah. Kalau saya bisa baca,
hari ini saya tetap penjaga sekolah. Gara-gara gua dipecat jadi kayak begini nih. Amin. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan punya cara yang lebih baik untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi wow, Pak pegawai bank ini luar biasa Pak. Duitmu banyak sekali. Ini loh saudaraku, ini penting. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena sering kali ada hal yang indah di balik semua problema. Nah beberapa hal yang saya teruskan lagi. Beberapa hal yang terjadi apabila roh kita padam. Tadi ada beberapa yang saya singgung. Yang pertama yaitu menjadi cepat marah. Orang kalau rohnya padam, gampang ngamuan. Menyerah. Gampang menyerah atau... menyerah dulu ya, gampang menyerah sehingga orangnya gampang marah. Jadi kalau ada apa-apa cepat emosi, gampang. Jadi please perhatiin, kenapa hari ini kok gampang marah? Jangan rohmu mulai berebet. Belum mati tapi sudah mapet gitu. Coba lihat sebelahmu tanya, apa masih mapet? Coba lihat dulu, terus bilang mapet. Tapi kita mau menyala-nyala hari ini, amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah, haleluya. Ini bahaya, gampang menyerah. Kenapa? Karena sudah tidak mengalami akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga gampang tersinggung, gampang marah. Dan saya berdoa supaya semua pekerja di GMS rohnya menyala-nyala. Gak gampang tersinggungan, amin. Haleluya. Yang kedua saya terusin lagi, yaitu menjadi orang Kristen yang jiwani. Akibat roh yang padam, maka kita akan menjadi orang Kristen jiwani yang peka bukan terhadap roh, tapi terhadap ucapan manusia. Roh sudah tidak memiliki kekuatan sehingga jiwa kita menjadi dominan dan kita menjadi orang yang lebih cepat tersinggung. Nah ini, tadi marah, sekarang gampang tersinggung, gampang sakit hati. Gitu. Itu kalau roh padam, gampang ya. Nanti ingat-ingat aja. Kalau sudah mulai padam, oh ini gawat nih, mesti dihidupkan kembali. Ya, terusin lagi yang ketiga, karena bagian ini saya singgung semuanya. Selalu hidup dalam pergumulan. Orang yang rohnya padam, hidup dalam pergumulan yang tidak ada habisnya. Karena roh kita sudah tidak lagi di dalam Tuhan. Dan kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada kekuatan Tuhan. Orang kalau ngandalin kekuatan sendiri, dia bukan ketemu solusi, tapi dia lebih banyak ngalami polusi dalam hidupnya. Mumet terus, nggak enak, penuh pergumulan dan seterusnya. Yang keempat, orang-orang yang hidup atau rohnya padam itu, yaitu bosan ke gereja. Orang yang bosan ke gereja, saya mau bilang pada saudara, sering kali karena rohnya padam. Saya tulis ya, tidak dapat merasakan hadirat Tuhan di gereja karena menjadi mati rasa di dalam roh. Jadi mereka ke gereja, bahkan beberapa orang melayani Tuhan, tapi spiritnya mati. Nggak ngerasain apa-apa. Orang lain indah menyembah Tuhan, dia nggak rasa apa-apa. Saya layani beberapa pendeta di Indonesia. Melayani, khotbah, tapi spiritnya nggak ada apa-apa sama sekali. Dan ngeri, aku. Ngerinya apa? Beberapa mereka pemimpin, tapi hidupnya nggak benar di luar. Kenapa? Karena rohnya nggak bersekutu sama roh Tuhan. Berhenti. Saya terusin sekarang. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala dan tidak padam? Yang pertama, kalau seperti ini, segera kita cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita lihat langsung 2 Tarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tarik 20 ayat 1 sampai 3, saya tunjukkan pada saudara. Kalau ada problem, ada tekanan, kita cari Tuhan. Bilang sama sebelahmu, cari Tuhan. Jangan cari hantu. Cari siapa? Tuhan. Kewalik gawat. Bener gak saudara? Cari siapa? Tuhan. Jangan mertua dulu. Cari siapa? Jangan cari manusia dulu. Cari siapa? Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Dikatakan, 2 Tarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Terus ayat yang kedua, saya terusin aja. Dikatakan di sini, datanglah orang yang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Saya garis besar di sini, garis dengan jelas, satu laskar yang besar. Saudara, ini mengagetkan buat Yosafat. Terus dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Itu kalau dilihat, udah dekat. Kelihatan mereka sudah dekat. Terusin, 3. Nah, Yosafat menjadi takut. Takut itu normal.
Yang nggak normal kalau saudara dikuasai oleh ketakutan. Ya toh? Kalau saudara punya deg-degan, itu normal. Karena jantung kita bukan dari beton. Dari daging, madung. Biasa itu, betul. Dan itu membuat ini. Dikatakan Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Amin. Yosafat ini suatu perang menang terus. Dia tidak pernah kalah. Luar biasa, dia seperti Daud. Saya mau katakan pada saudara, tetapi dia sadar kalau pakai kekuatannya, dia pasti runtuh. Dia cari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya puasa. Amin. Untuk cari Tuhan, tinggalin jam makanmu. Itu maksudnya puasa. Bukan soal nggak makan, tapi untuk cari Tuhan, tinggalin. Saudara, jam untuk makan itu panjang. Dalam satu hari orang Indonesia itu makannya 3 kali. Dalam mau makan, untuk mempersiapkan makan sampai makan kenyang, habis itu pakai makan buah, gitu, minum kopi, lama banget. Gitu. Sering kali kita makan, hitung aja, sarapan saudara makan berapa jam? 1 jam, gitu. Ya enggak banyak, 1 jam. Lek siang rodok dowo, itu lebih banyak makanannya ya, pilihannya banyak. Nah saudara makan lagi di sana, paling sedikit saudara makan pada hari itu 2 jam. Malam 2 jam, jadi kurang lebih 5 jam. Belum ditambahi si mangan apa itu kacang hijau siang hari, itu cilen, ngopi, itu berapa banyak waktu yang terbuang. Nah kita ambil puasa artinya kita tinggalin semua, ayo kita cari Tuhan. Dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya tunjukkan lagi bagian yang selanjutnya dari ayat ini. Segera mencari Tuhan, yaitu 2 Samuel 21 ayat 1. Kita lihat sama-sama. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. Dikatakan begini, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Daud juga pernah mengalami krisis zaman dia. Gak ada makanan, 3 tahun berturut-turut, lapar semuanya. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Daud ini orang sukses. Daud itu ahli strategi. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Daud punya banyak koneksi. Raja-raja lain sangat hormat pada Daud. Apa yang Daud katakan mereka sangat takuti dan mereka akan lakukan. Tetapi waktu Daud menghadapi kelaparan, Daud tidak cari semuanya itu. Dia tidak andalkan nama besarnya, dia tidak andalkan kekuatannya. Dia tidak andalkan semua keadaan. Dia lari menanyakan petunjuk Tuhan dan berfirmanlah Tuhan. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ini sebabnya kenapa ada problem bagi bangsamu. Karena Saul membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ini akibatnya. Ini kelaparan tiba. Saudara, kejahatan itu akan mengurung kita menghadapi banyak persoalan. Kalau engkau pernah berbuat yang salah, merusak keluarga atau membuat orang lain susah karena saudara ambil hartanya dan sebagainya, kembali pada Tuhan. Ampuni saya dan selesaikan semuanya. Amin, saudara. Dan dengar baik-baik, saya bersyukur karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Saya teruskan lagi bagian yang kedua. Kalau engkau sudah cari Tuhan, ini membuat roh saudara menyala. Dan saya teruskan yang kedua, supaya roh saudara tidak padam, berdoalah bersama keluarga saudara. Keluarga itu penting. Dan saya mau katakan kepada saudara, pada hari-hari terakhir ini, Tuhan akan bangkitkan keluarga-keluarga di akhir zaman. Tuhan akan bangkitkan anak-anak. Kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 2. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Dan dikatakan apa? Anak-anakmu, teruna-terunamu dikatakan akan bernubuat. Anak-anak dibangkitkan Tuhan. Tapi bukan cuma anak-anak. Dikatakan orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi. Artinya apa? Tuhan bangkitkan orang-orang tua juga. Amin. Yang ketiga dikatakan hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, aku urapi mereka. Hamba-hamba Tuhan bangkit, laki perempuan dipakai Tuhan. Zaman ini tidak ada perbedaan. Laki perempuan pokoknya semua dipakai Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Saya pergi ke Kolombia, ke kota Bogota. Saya harap beliau bisa datang ke Indonesia, yaitu Pastor Cesar Castellanos. Dengan gereja yang begitu maju, dengan gereja selnya. Dan dengar baik-baik selalu. Mereka kalau maju kebaktian, gak ada yang berdiri sendiri. Mesti bawa istrinya yang sudah nikah. Berdiri. Pastor Cesar kalau berdiri ke mimbar, mesti bawa istrinya lebih dulu. Wih, keren banget. Kenapa? Dia mau kasih tahu gini. Kami berdua ini adalah alat Tuhan.
pria wanita sama. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tetapi dia bilang tetap kepala dari istri itu suami. Halo? Cuman di dunia berbeda. Saya sering dengar di Indonesia bahwa keluarga itu seperti gambarannya seperti kereta api. Gerbong. Lah suami itu lokomotifnya di depan. Tapi yang nyetir lokomotif ini masih di sini namanya istri. Itu di Indonesia. Memang suami di depan tapi saya nyetir iki lho bojone rek gitu lah. Tapi yang saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan akan pakai semua keluarga kita sama-sama. Amin. Haleluya. Jadi please jangan tinggalkan keluargamu. Tinggal bersama keluargamu. Saya katakan sungguh, karena ayah saya dulu melayani Tuhan. Ibu saya juga melayani Tuhan, full time melayani. Sampai sibuk ngurusi jemaat, lupa kalau anak songo lanang kabeh. Ya, ini. Akhirnya saya bikin gereja baru. Karena dulu gereja nggak boleh pakai lampu gini zaman dulu itu ya Pak Yusuf ya. Ini kurang suci dulu ini ya. Benar. Jadi saya bikin gereja baru namanya diskotik ya. Saya dulu bikin di dekat sini, dekat Kali Yasin ini ya. Terus saya mau bilang sama saudara, saya jauh daripada Tuhan. Saudara, saya bilang tidak, saya harus ada bersama keluarga saya. Saya ada bersama istri saya, anak-anak saya untuk melayani Tuhan sama-sama. Amin. Kita baca ayat ini, dikatakan 2 Tarik 20 ayat yang ke-13, waktu itu dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri, anak-anak mereka. Amin. Amin. Dibawa semua. Please, kalau ada suami atau istri atau anak atau orang tua yang belum datang ke gereja, berdoa hari ini, katakan Tuhan aku berdoa supaya mereka datang mencari Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi rajamu yang luar biasa. Haleluya. Ini yang luar biasa sekali. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana supaya roh kita tidak padam, mengembangkan hidup yang penuh atau mengucap syukur. Hidup ucap syukur. Saya tulis dalam 1 Tesalonika 18, itu dibilang, kita harus mengucap syukur karena itu kehendak Bapa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu kehendak Bapa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti kalau saudara di rumah saudara bisa baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tanda orang yang beriman itu adalah orang yang mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang saya nggak pernah diundang, Pak, kita mau bikin kebaktian ucapan syukur karena anak saya baru tabrakan. Nggak pernah itu, saudara. Saya sering dengar ucap syukur karena ketemu jodoh, ucap syukur lulus, ucap syukur punya perusahaan baru, ucap syukur ini. Tapi jarang yang bilang, Pak, saya ngucap syukur karena rumah saya kebakaran. Tahun 96, ini saudara kita di Belanda belum tahu. Tahun 96, kami mendirikan gereja di kota Delft. Dan pada tahun itu, bulan April tahun 96, gereja yang kami bangun dibakar. Saya pikir dulu cuma di Indonesia, di Londo podo ae. Kenapa? Karena setannya podo. Ngerti gak saudaraku? Mau di Belanda, mau di Amerika, mau di mana saja saya mau bilang dibakar. Kaget jam 2, jam 2 pagi saya di bel dibilang dari wali kota bahwa gereja kamu dibakar. Waduh, saya datang, kobong besar. Wih Tuhan, terima kasih. Tapi di hati saya bilang buat gerejaku menyala kayak gini Tuhan. Sampai orang lihat semuanya gitu loh. Kobong gitu. Tuhan bikin tapi yang rohani loh Tuhan. Amin. Saya bilang Tuhan lakukan. Wih, habis loh. Gak punya duit, gak punya apa-apa. Habis, semua habis. Kami gak tahu harus bikin apa. Saya berdoa sama Tuhan. Karena minggu depan masih kebaktian. Saya gak tahu harus bikin apa. Saya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan bilang sama saya, kamu ibadah di sana. Di gereja dulu namanya Sion Skerk. Sekarang ganti Hofkerk. Beribadah di sana. Soalnya saya bilang sama pengurus, kita mau kebaktian di sana. Mereka bilang apa? Pak, mahal di sana. Kita baru kebakaran, duit nggak ada. Kita baru saja bangun, sekarang diobong, nggak punya duit. Bagaimana? Siapa yang bayar? Saya bilang, yang bayar Tuhan. Karena yang nyuruh Tuhan. Amin. Dia bilang, tapi Pak, bener loh Pak, ini nggak ada duit. Tenang. Belum apa-apa, udah takut. Saya bilang. Manusia itu seringkali takut sebelum bertindak.
Bukan berpikir, tapi takutnya lebih dulu. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, coba hubungi mereka. Gak ketemu orang di sana. Omong, mereka bilang apa? Pakai aja gereja kami. Gak usah bayar. Loh, kita udah takut sekarang gratis. Oh, haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Amin, saudaraku. Dan karena Tuhan sudah memberkati, maka kami bilang pada gereja yang kami sewa, kami ingin dukung gereja itu. Sehingga setiap bulan pun kami membayar sewa. Dan saudara, gereja yang kami pakai, sibuknya itu lebih sibuk kami daripada yang punya. Ya. Gereja ini sekarang menjadi 3 gereja menjadi 1. 2 gereja yang lain bangkrut. Bangkrut gabung jadi 1. Jumlah jemaatnya masih lebih sedikit dari apa yang kami kerjakan di sana. Sedih sekali. Saudara, mereka udah gabung, wah mereka ganti pastor. Bagus sekali, saya kagum, saya temuin pastornya. Semangat, tiba-tiba tahun ini. Saudara, kami diberitahu, please kalau habis kebaktian, kursi-kursi muring kesen. Jangan dibiarkan, karena jemaat kami berkurang. Sedih banget, saudara. Iya, mereka berkurang, tambah lama berkurang. Saya bilang, wow, kita mesti berdoa. Saudara, saya mau bilang sama saudara, Belanda adalah salah satu alat Tuhan yang memberkati Indonesia. Dari dulu, lewat Joseph Kam yang mendarat di Maluku, maka Injil Kristus nyampe ke antara kita semuanya. Jadi Belanda menjadi berkat buat kita juga. Amin. Saya tidak ngomong soal politik, tapi saya ngomong tentang anugerah Tuhan yang Tuhan pakai melalui mereka, orang-orang dari Belanda, untuk memberitakan Injil buat kita. Sekarang kita berdoa supaya Belanda pun diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Amin. Dan mungkin saya dengarkan juga, saya beritahu buat saudara juga, kenapa kami ke Belanda? Karena salah satunya adalah Tuhan berkata ini, pergilah kamu ke Belanda, tinggallah di kota Delft. Dan dia bilang, Tuhan berkata, bersama dengan hamba-hambaku yang ada di Nederland, dorong pintu kebangunan rohani Eropa. Kalau pintu ini terbuka, Eropa akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi please, mulai sekarang saudara izinkan Pak Philip Mantova ke Belanda. Ya toh, dia sudah datang berapa kali, saya mau teguhin bahwa memang saudara waktu itu Tuhan bilang, dorong, ajak hamba-hamba Tuhan Belanda, dorong pintu gerbang Eropa ini. Waktu saya share ini di gereja namanya ComNC di Rotterdam, beberapa hamba Tuhan panggil saya dan mereka bawa saya keluar, pergi ke satu danau, kayak danau gitu, terus disuruh baca, ada tulisan airport. Saya tadinya nggak ngerti. Saya tanya sama yang membawa saya, yaitu Pastor Henk Karelse. Saya bilang, Pak Henk, itu apa tuh? Eropa, airport, itu pintu Eropa. Oh ini pintu Eropa, ini Londo katanya. Belanda, Pak Henk tuh bisa ngomong Jawa. Londo, itu pintu Eropa. Ayo kita sembahyang buat Nederland, supaya Nederland dibangkitkan menjadi berkat bagi Eropa dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan dengar, Indonesia sudah sangat diberkati. Setiap kali kalau kami masuk Indonesia, saya bilang, Tuhan, aku iri tenan Tuhan. Indonesia kayak gini, Tuhan lawat Belanda Tuhan. Lawat Jerman, lawat Prancis, lawat Ukraina, lawat Eropa, lawat Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa, saya mau katakan bahwa saudara, Nederland ini khususnya gini. Negara ini terbuka untuk banyak bangsa. Sampai-sampai saya tidak pernah dengar bangsa-bangsa yang saya temui. Saya tanya, ini di mana negara ini? Beberapa juga ada yang nanya sama saya, Indonesia itu di mana? Gitu. Ya. Tapi kalau ngomong Bali, mereka tahu. Indonesia nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi, ada om-om dekat kota yang di atas, di Nederland Utara, ngomong gini sama saya, itu Victor, orang tuamu masih tidurnya di pohon-pohon. Ora, dia bilang gitu. Oh, kurang ngeru, Surabaya mulai gede-gede, hancur hatiku itu, bayangan jelek. Memang masih ada yang di sono, yang watu itu. Saudara pergi ke Papua, kalau saudara ke Manokwari, kaget. Waduh, modern, mereka ada TV, ada semuanya, bagus. Papua, saya pernah pergi ke sana, waduh, masih pakai koteka tapi melbunya supermarket. Wah, keren. Mantap. Ya, tapi yang saya mau bagi bagian terakhir, yaitu mengembangkan hidup untuk ucap syukur. Jadi kalau ada apa-apa, ucap syukur.
Ngucap syukur itu tanda engkau percaya bahwa Allah pasti melakukan segala perkara. Ucap syukur, amin. Dan Tuhan akan campur tangan dengan cara yang ajaib. Allah yang sanggup itu akan menyanggupkan kita semuanya. Hari ini, ya roh saudara semua kembali menyala-nyala. Katakan, aku mau ingat Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Tim pemuji naikkan pujian tadi. Dan kita akan berdoa bersama. Haleluya. Thank God. Amin. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Oh Father, thank you. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Katakan di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Benar. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua angkat tangan, biar song leader singer nyanyi lagu ini. Mari angkat tangan bersama-sama. Yang yakin, angkat tangan. Pada pagi hari ini, katakan sama Tuhan, aku bersyukur, aku ada di sini. Aku cari Engkau, supaya rohku tetap menyala-nyala. Aku berdoa, aku mau bawa keluargaku menjadi alatmu sama-sama menyembahmu. Dan aku mau belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara sudah tahu tanda-tandanya yang menyebabkan kau meladang rohmu. Kau mulai tahu siapa dirimu hari ini. Kalau rohmu padam, katakan aku mau bangkit hari ini. Karena Tuhan menyediakan kemenangan. Sama-sama aku yakin. Oh. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Mari, jangan roh kita padam. Haleluya. Sorak kemenangan. Haleluya. Hosana. Haleluya. Suatu firman sudah disampaikan dan saya merasakan hati kita semuanya dibangun. Amin. Yang merasa dibangun hatinya di atas dasar iman yang teguh. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Makasih pada Pak Victor yang masih melayani 2 kali lagi. Sungguh merupakan sebuah berkat. Datang jauh dari Belanda, bangga punya orang Indonesia seperti itu di Belanda. You are really truly our pride, our national pride in Netherlands. Berikan tepuk tangan untuk beliau dan keluarganya. Sebelum kita akan akhiri ibadah ini, saya tergerak melakukan sesuatu. Kita ngalir saja dulu. Why not ask Pastor Matius van der Steen, can you please come up here? Yeah, come please. Yeah, you want to say a few words to the congregation just to edify them to
to encourage them. And also please explain about your group and what you all are expecting here while here in Indonesia. What do you guys expect from here? I will translate. You speak in English, I'll translate into tongues. Terima kasih. It's okay, don't worry. You can speak it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Well, first of all, Pertama-tama, it's so good to be home. senang sekali berada di rumah. It's so good to be home. Senang sekali berada di sini seperti di rumah sendiri. In fact, some years ago I was here with my whole family staying at Pastor Philip's house and with the beautiful family, Pastor Yusuf and the family. Beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga selama 1 bulan tinggal di Indonesia di rumah Pastor Philip dan di rumah Pastor Yusuf. And we were really excited to be here for like almost 2 months. Dan kita betul-betul sangat-sangat senang sekali berada di sini waktu itu selama 2 And bulan. in fact, we were ready to live here in Surabaya. Bahkan kami sempat berpikir untuk pindah ke Surabaya loh. And this church will be my home church. Gereja ini akan menjadi gereja lokal saya. But God started to speak differently. Tapi Tuhan berbicara berbeda. But still, when I'm here, I feel like this is really my second Meskipun home. bukan kehendak Tuhan untuk saya berada di sini, setiap kali di sini rasa seperti di rumah. And the reason why we are here Dan alasan kenapa kami ada di sini is kali ini, because we believe that the biggest revival, the biggest transformation karena kami percaya bahwa transformasi dan kebangunan rohani yang terbesar is taking place right now in Indonesia. sedang terjadi di Indonesia. And what Pastor Victor just said, I want to confirm. Apa yang Pastor Victor barusan katakan, saya mau meneguhkan. There is a new sound. Ada suatu suara yang baru. When I just walked in, I feel like there's a new sound above Mawar Sharon. There's a new sound being released in this church. New sound, you mean sound, right? A sound like a voice. prophetic voice. Ya, sewaktu saya masuk kemari tadi saya tiba-tiba merasakan seperti ada sebuah suara yang baru, suara sorgawi. Ketika masuk di sini, ada suara itu di gereja ini. It's like a spiritually sound being released from heaven through your life. Seperti ada sebuah suara profetik sedang dilepaskan ke dalam kehidupanmu, gereja What will Mawar Sharon, shake the nations? yang akan melalui sini menggoncangkan negeri. Are you still with me? Anda masih bersama dengan saya. And for a very long time, Dan untuk waktu yang cukup lama, Holland has been called a missionary nation. Holland telah menjadi sebuah negara misionaris. I think it's even prophetic that you are here speaking about Holland and we are here with Holland. We feel so connected with you Indonesian people. Dan pasti hari ini begitu profetik sekali bahwa Pastor Victor ada di sini bicara tentang Holland, tentang Belanda, dan orang-orang Belanda di sini semuanya kayaknya sudah diatur Tuhan tanpa sengaja. And while we as a nation 100 years ago were sending out missionaries, Kami sebagai bangsa Belanda ratusan tahun lalu mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia. now that anointing has come upon Indonesia. Tapi sekarang urapan itu ada di Indonesia. Now you are going to bring the gospel back to Europe. Anda lah yang akan membawa Injil kembali ke Eropa. Are you still with me? Apakah Anda mengerti apa yang saya Are you katakan? still with me, church? Apakah Anda masih bersama dengan saya, gereja? Fire of God is here today. Api daripada Roh Kudus masih ada di sini hari ini. And He has called you. Dan Tuhan telah memanggilmu. Maybe you say, oh, I'm just praying in a corner from Indonesia. Oh no, your prayer will shake nations. Mungkin saya merasa saya bukan apa-apa, saya seperti orang yang ada hanya orang kecil saja. Tapi no, tidak. Anda pasti akan dipakai Tuhan untuk menggoncang dunia lewat doa Anda. Amen. Amin. And one more thing. Satu lagi. You all know when the Holy Spirit fell in Acts 2. Dan Anda tahu waktu Roh Kudus turun ke atas gereja di It was because of the Kisah Rasul 2. disciples praying for 10 days. Karena murid-murid Tuhan berdoa minta Pentakosta. It was not because the disciples speak in tongues, the atmosphere in Jerusalem was changed. Bukan karena para murid-murid itu berdoa meminta bahasa roh saja atau bahasa lidah. It was because 10 disciples, 120 disciples were praying day in and day out for that sound. Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan berdoa untuk nubuatan Tuhan digenapi pada saat itu sebuah suara yang baru And then akan suddenly the sound of heaven was being dan released. tiba-tiba seperti ada sebuah angin keras seperti sebuah suara memenuhi ruangan itu. People who 50 days before said, we want to kill Jesus, said, how can I get saved? Berapa puluh hari yang lalu orang-orang berkata bunuh Yesus, tapi setelah itu orang berkata selamatkan kami, It's selamatkan because saya. of your prayer. Itu karena doa-doa. A new sound of heaven will be released over the nations. Ada sebuah suara yang baru yang akan Tuhan lepaskan ke atas bangsa-bangsa lewat sini. You are all part of very big things. Anda adalah bagian daripada itu. And I want to thank Dan saya mau bersyukur, Mawar Sharon berterima kasih pada for masyarakat making a difference in the nations. telah membuat suatu perbedaan di antara bangsa-bangsa. And the membuat reason why we are perubahan. here, Alasan kami ada di sini because there are still nations in Southeast Asia karena masih ada bangsa atau negara-negara di Southeast Asia atau di Asia Tenggara where you get killed, di mana orang-orang Kristen masih dibunuh where you come together as a church. ketika mereka berkumpul bersama-sama I memuji talk Tuhan. about North Korea. Korea Utara contohnya. I talk about Vietnam.
Saya berbicara tentang Vietnam. I talk about Burma. Saya bicara tentang Myanmar atau I Burma. talk about Laos. Saya bicara tentang Laos And so contohnya. Mawar Sharon Jadi Mawar Sharon made it possible for us membuat hari ini kami bisa datang ke to sini invite all these key leaders from all these nations I just mentioned. menjadi host daripada para pemimpin-pemimpin rohani atau gembala-gembala, pendeta-pendeta dari negara-negara yang baru They saya are all sebutkan. flying in right now. Mereka sekarang sedang terbang kemari ke Surabaya. Actually, we have a group here of Laos. Kita juga ada orang-orang dari Laos, hamba-hamba Tuhan dari Laos di sini. And they make a difference. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi agen perubahan. Actually, we have quite a high official here with us Dan kita juga punya beberapa orang yang merupakan pejabat tinggi di negaranya di who tempat ini. opened the door to do gospel crusades. Yang membuka pintu agar KKR akan terjadi nanti di negara itu. And Pastor Philip is part of this. Dan Pastor Philip bagian dari Mawar Sharon is part KKR of itu. this. Dan Mawar Sharon adalah bagian dari KKR Amen. itu. Amen. So tomorrow we all go to the prayer mountain, your prayer mountain. Nanti beberapa hari lagi kita akan berada di Prayer Mountain atau di Bukit Doa. And for 5 days we go to hear from the Lord. Selama 5 hari kami akan ada di sana untuk mendengarkan suara Tuhan, suara How profetik. we can reach the southeast close Bagaimana kita nations. bisa menjangkau negara-negara Asia Tenggara yang tertutup rapat-rapat You terhadap are Injil. part of a breakthrough in the nations. Anda adalah bagian daripada terobosan itu. Amen. Amin. I want to ask a blessing over them. Is it Saya okay? ingin sekali untuk meminta berkat Anda dan doa Anda bagi mereka. It's Sure, very, that will be very very, beautiful. That was already in my mind. Yeah. Okay. Shall we just lift up our Mari hands kita to angkat tangan heaven? kita dan mulai berdoa minta berkat Tuhan atas negara-negara yang perwakilannya di sini hari ini. Ore mataku rabata sinona. Kepada yuto suru birabata kaya syakata maramata kaya. Narabakunda Ora makapataka Ramasoko maya shana namataka maya shana mataka maya shana nama. Ora makapataka maya shana namataka maya shana. Ora makapataka maya shana mataka maya mataka maya shana namataka maya. Ora makapataka maya mataka maya This church, just for 1 minute, just raise up your spiritual language to heaven. 1 menit ini kita naikkan berbahasa lidah, berbahasa Indonesia, berdoa kepada Tuhan. Ora makapaya. Syakara mataka maya. I'd like to ask all the representatives of these nations to come forward if you don't Yes, mind. please, the Laos. Please come forward. Kita minta mereka untuk maju ke depan dan Pastor Victor, Pastor Yusuf dan kita semua para hamba Tuhan di depan sini bisa langsung tumbang tangan dan berdoa bagi mereka. Sementara semua jemaat, will you all stretch your hands forward? Mari kita semuanya ulurkan tangan kita ke depan. Kita mulai doakan mereka dari Laos, dari Oramakapataka maya maya shana namataka maya maramata. Oramakapataka maya shana nama. Dan mereka yang masih terbang kemari juga kita doakan mereka. Kita doakan yang dari Vietnam, dari Burma, dari Myanmar. Let's just pray for them. Let's just bless them. Let's just bless them. Let the fire of revival come upon them in the name of Jesus. We ask for nations, Lord. We ask for nations. Kami meminta bangsa-bangsa bagi ya Tuhan dari Indonesia ya Tuhan Yesus. Lahir kebangunan rohani yang sampai ke situ membawa api yang lebih besar sampai ke sana menjadi api lokal. Dalam nama Yesus. Bless them, Father. Ulurkan tanganmu, kita berbahasa lidah, berdoa bagi mereka. Untuk para pendeta-pendeta dari Vietnam, Laos, Myanmar ini yang masih akan berdatangan juga berapa hari kemudian. Kami minta api kebangunan rohani dari Indonesia yang dibawa mereka pulang nanti ke rumah. Sampai di sana menjadi api lokal, menjadi api kebangunan rohani Vietnam, api kebangunan rohani Laos, api kebangunan rohani Myanmar, api kebangunan rohani Thailand. Dalam nama Yesus kami minta Southeast Asia for Jesus, Asia Tenggara bagi Yesus. Oh Rama Takaya Shananam. Biar terjadi perpaduan urapan dari Belanda dan Indonesia. There is this Rama Takaya Shananam. There's the unity of the anointings from the Netherlands and from Indonesia combined in one. Let Lord Rama, we're claiming Southeast Asia for Jesus, Southeast Asian nations. All doors that are shut right now, we pray for a breakthrough. Setiap pintu yang tertutup rapat, kami minta terobosan rohani dari Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Rama Kamaya Shana Namata Kamaya Shana Mara. Oh Rama Takaya Shana. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini.